Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakanda Ketua Komisi 5, Wakil Ketua Komisi 5 yang saya hormati, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Yang saya hormati Pak Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Pak Wamen, Pak Sekjen, serta Pak Dirjen, serta rombongan kementerian di rapat yang insya Allah berkah pada hari ini. Saya mungkin memulai dari BLT ya, yang sudah berlangsung sampai hari ini. Saya baca di Tempo ya, realisasi BLT dana desa per 21 Juni sudah 4,3 triliun. Dan berdasarkan surat dari Kementerian Desa yang disampaikan ke anggota Komisi 5, di Kaltim itu ada 7 kabupaten yang mendapatkan BLT dana desa, dan 1 kabupaten itu udah 100% ya, penyalurannya, dan ada 6 kabupaten yang masih kisaran 60-70% untuk penyalurannya. Itu datanya 29 Mei ya, yang kemarin. Mudah-mudahan per hari ini sudah mendekati 100%. Cuma menarik mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan terkait ada jumlah penerimaan yang melonjak berdasarkan data saya baca ya di Tempo. Mungkin bisa diklarifikasi kalau berdasarkan data Kementerian Desa itu penerima hampir 5 juta ya. Tetapi di dalam rapat kabinet jumlah penerima yang belum mendapat bantuan itu hanya tinggal 2,7 untuk petani dan 1,1 nelayan. Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa ada penerimaan yang melonjak dari BLT dana desa ini. Kemudian kita juga mendapat masukan dari beberapa kepala desa ya yang ada di Kaltim. Mereka menitipkan amanah, pesan inginnya ada kedaulatan, kemandirian di desa ya, bahwa mereka berharap pemerintah pusat bisa memberikan otonom ya untuk desa mengelola APBD desanya ya secara mandiri. Karena menurut mereka terlalu banyak justru regulasi pengaturan program itu dalam dana desa itu dari pemerintah pusat. Padahal mereka ingin ya dana desa itu dikelola dari proses-proses aspirasi yang muncul dari desa itu sendiri ya, secara musyawarah berdasarkan skala prioritas dan lain-lainnya. Ya, karena dana desa itu amanahnya undang-undang, bukan dana hibah. Saya pikir dengan undang-undang desa harusnya mereka punya kesempatan untuk mandiri mengelola dana desa itu. Kemudian ada keluhan juga terkait pelaksanaan program padat karya tunai. Karena berdasarkan PMK nomor 50 itu pembagiannya bertahap. Ada 3 tahap. Sementara pembagian dana desa sendiri sudah 3 tahap ya, 40%, 20%. Nah, tiap tahapannya dibagi lagi 15%, kemudian 10%. Ini mungkin juga membuat pelaksanaan padat karya tunai di desa itu juga tidak menjadi optimal. Kemudian yang terakhir, ini saya ke Dapil ya. Luas Kaltim itu Pak Menteri 129.000 km persegi. Ya. Kemudian jumlah desanya itu 840 desa dengan status tertinggal 26 desa dan sangat tertinggal 284 desa. Tapi saya lihat pagu anggaran tiap tahunnya ya, 2019 cuma 10,8 M, 2020 cuma 12,6 M. Ini enggak buat apa gitu dari sebuah kementerian desa ya untuk menyelesaikan permasalahan desa dengan anggaran segitu. Saya minta atensi yang
yang prioritas ya dalam hal ini terkait Kaltim. Apalagi Kalimantan Timur ini juga berkontribusi besar ya terkait PDB nasional. Sehingga program-program prioritas Kementerian Desa, saya setuju sama Bu EM. Ini terlalu kecil 3 triliun ini, harusnya di atas 10 triliun ini Kementerian Desa. Tetapi menurut saya konsistensi program-program Kementerian Desa, dalam hal ini misalnya pembangunan, pemberdayaan desa, kemudian usaha ekonomi desa BUMDes, produk unggulan, jalan desa dan lain itu, memang harus jelas. Karena kalau kita keliling desa-desa ya di Kaltim, mau dibangun lewat PUPR nggak bisa, statusnya bukan jalan nasional. Nah ini bagaimana nih kawan-kawan bisa mendorong agar Kementerian Desa ini jangan dilihat anggaran dana desanya, karena itu kan bukan dikelola langsung oleh Kementerian Desa. Tapi 3 triliun ini untuk bentuk program-program seperti yang disampaikan hari ini nggak mungkin nih. Justru hanya menghadirkan ketidakadilan dalam sebaran lokusnya. Saya sampaikan untuk Kementerian Desa di Kaltim itu masih banyak desa-desa transmigrasi maupun desa-desa murni itu dalam kawasan hutan. Ini mereka tidak bisa dapat anggaran APBD karena masih dalam kawasan hutan. Ini juga harus diselesaikan oleh Kementerian Desa terkait masalah tenurial kawasannya. Pastinya desa-desa dalam kawasan hutan ini tidak mungkin mendapatkan HPL, hak penggunaan lahan. Ini harus diurus, harus dicantolkan lagi dalam perubahan rencana tata ruang wilayah kabupaten maupun provinsi. Ini harus tuntas Pak, banyak sekali nih desa-desa transmigrasi maupun desa yang bukan transmigrasi masih di dalam kawasan hutan. Saya berharap ini bisa tuntas nih Kakanda Nurdin ini. Masalah mereka nih, karena apa? Desa-desa transmigrasi dalam kawasan hutan itu potensi untuk diambil oleh tambang, oleh perusahaan HPH, HTI itu sangat besar. Karena mereka tidak punya alas hak yang sempurna. Ini minta diselesaikan ini, karena ini menyangkut kemanusiaan nih. Bagaimana kita memanusiakan manusia, termasuk di Kalimantan Timur. Kemudian di Kutai Timur, ya, di tempat kelahiran saya nih, Kanda Nurdin, ada kawasan terpadu mandiri, Maloy. Ini saya masih sekolah ini, barang ini nggak tuntas. Minta tolong ini diselesaikan karena di sampingnya persis ada kawasan ekonomi khusus, kawasan industri dan pelabuhan internasional Maloy yang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi. Jangan sampai nanti kemudian itu terbangun tetapi KTM-nya ketinggalan, susah ngejarnya. Kita tolong nih Pak Menteri, nanti saya undang Menteri Kakanda Wamen ke Kutai Timur melihat kondisi kawasan terpadu mandiri ini. Sampingan persis dengan kawasan ekonomi khusus untuk menampung hilirisasi industri dari sektor tambang dan perkebunan di Kalimantan Timur. Saya pikir itu pada kesempatan ini saya mendukung pimpinan untuk agar ada perhatian negara pada Kementerian Desa ini. Terlalu kecil ini untuk anggaran, dengan tujuannya untuk kemudian mendorong percepatan pembangunan di desa. Karena tujuan kita bernegara itu bagaimana menguatkan desa sehingga kota juga ikut terkuatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.